Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Jamaluddin. Saya mahasiswa Universitas Inang Kasih Majalengka, yang mana saya sekarang sedang di semester 3 dengan prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mengerjakan suatu tugas dengan mata kuliah profesi pendidikan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen saya, Bapak Karim Pamela MPD, yang mana mudah-mudahan beliau selalu disehatkan dan selalu dimudahkan, amin. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, kita sering mendengar suatu kata-kata yang indah, yang mana kata-kata indah itu disebut suatu puisi. Coba nih teman-teman, udah ada yang tahu belum nih, sudah ada yang mengenal belum tentang puisi? Untuk itu kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, kita lanjut kepada pembahasan, yang mana puisi itu adalah sebuah karya sastra, yang mana puisi berkembang pada masyarakat tradisional secara lisan. Khususnya itu adalah puisi rakyat ya. Yang mana puisi rakyat memiliki aturan-aturan yang mengikat dan mengandung nasihat atau pesan yang baik bagi kehidupan. Puisi rakyat merupakan puisi yang diwariskan oleh nenek moyang sehingga disebut puisi lama. Nah, uniknya penulisan puisi rakyat tidak sebebas puisi-puisi di zaman sekarang, ya. Puisi rakyat terikat oleh aturan jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima yang harus dipatuhi. Selain itu, puisi rakyat harus mengandung pesan untuk pembacanya. Jadi harus ada amanat yang disampaikan dari sebuah puisi ya, dari kesimpulannya. Nah, dari pengertian puisi rakyat selanjutnya ada tujuan. Apa sih tujuan dari puisi rakyat tersebut? Nah, tujuannya bahwa layaknya tulisan-tulisan lainnya, puisi rakyat juga memiliki tujuan. Tujuan puisi rakyat adalah memberi. Tujuan puisi rakyat adalah memberikan nasihat yang mendidik, mengajak kepada kebaikan, melarang untuk melakukan suatu keburukan, memprotes ketidakadilan, dan menghibur pembaca. Jadi puisi rakyat bisa menyampaikan nasihat, sindiran, bahkan humor. Nah, itu ya yang termasuk tujuan dari suatu puisi. Selain itu, dari pengertian puisi, tujuan puisi, yang ketiga ada ciri-ciri puisi. Nah, apa sih ciri-ciri puisi? Jadi ciri-ciri puisi itu terbagi menjadi 3, teman-teman, ya. Menjadi 3. Yang pertama, dari puisi itu ada yang sastra lisan, ya. Kenapa disebut sastra lisan? Karena puisi rakyat termasuk sastra lisan karena disebarluaskan atau disampaikan secara mulut ke mulut. Nah, itu ya yang menjadi inti khasnya puisi rakyat. Yang kedua, itu disebut anonim. Kenapa disebut anonim? Karena umumnya puisi rakyat tidak diketahui siapa pengarangnya. Jadi kebanyakan puisi-puisi zaman dulu itu ya ya kan tadi, yang mana puisi tersebut disampaikan mulut ke mulut, yang pada akhirnya penulisnya tidak tahu siapa yang siapa pengarangnya gitu kan. Jadi begitu. Beda dengan sekarang ya, setelah tulisan dan bisa dikenang gitu siapa penulisnya begitu. Kalau sekarang beda dengan zaman dulu begitu. Untuk selanjutnya
dari ciri puisi itu ada terikat aturan. Nah, ini yang salah satu yang membedakan dari puisi yang sekarang, yaitu puisi rakyat cenderung kaku karena terikat oleh aturan seperti jumlah suku kata pada tiap baris, jumlah baris pada tiap bait, jumlah bait pada seluruh puisi, dan rima yang dipakai di awal maupun di akhir baris-baris puisi. Nah, itu ya yang membedakan puisi rakyat dengan puisi baru ya. Untuk pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis puisi rakyat. Bahwa jenis-jenis puisi rakyat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pantun. Apa itu pantun? Pantun itu adalah merupakan puisi rakyat yang terdiri dari 4 baris dengan rima A, B, A, B, A, B. 2 baris pertama biasanya berisi sampiran, sedangkan 2 baris terakhir berisi isi atau maksud yang disampaikan. Itu ya dari pantun. Yang kedua ada syair. Syair adalah puisi rakyat dengan 4 baris. Jadi sama ya. Sama dengan pantun jumlahnya 4 baris. Tapi dalam syair rimanya yang beda. Yaitu rimanya A ya. Dan biasanya bercerita tentang kisah-kisah kepahlawanan, sejarah atau religi ya. Jadi itu disebutnya syair. Yang ketiga ada gurindam. Gurindam itu adalah merupakan puisi rakyat dengan 2 baris dalam setiap baitnya. Rima gurindam adalah A dan berisi nasihat atau petunjuk hidup. Ya, itu yang disebut gurindam. Selanjutnya yang keempat ada talibun. Apa itu talibun? Nah, talibun itu adalah puisi rakyat yang berasal dari daerah Minangkabau. Biasanya menceritakan tentang kehidupan sosial, masyarakat, percintaan ataupun nasihat itu ya yang isi dari talibun. Oke, untuk penjelasan yang terakhir itu adalah contoh-contoh puisi rakyat. Tadi kita sebutkan apa saja jenis-jenis dari puisi rakyat. Nah, sekarang dari jenis-jenis tersebut kita akan tahu bagaimana suatu contohnya. Contohnya di pantun, bunga mawar merah warnanya, harum semerbak di taman bunga, berbakti kepada orang tua, mendapat pahala di dunia. Itu kan adalah suatu contoh dari pantun yang mana dua barisnya berisi sampiran dan 2 barisnya itu yang berisi maksudnya. Yang kedua ada syair ya. Yang ketiga kita lanjut lagi. Ada gurindam. Gurindam contohnya seperti hendaklah sabar dalam menghadapi segala ujian di dunia ini. Jadi bedanya itu kalau gurindam itu lebih singkat ya. Beda dengan pantun ya. Soalnya kenapa? Soalnya dalam pantun itu terdiri dari 4 baris, sedangkan dalam gurindam itu hanya 2 baris. Yang keempatnya itu ada talibun ya. Yang talibun itu kan tadi asalnya talibun itu dari daerah Minangkabau. Ya mungkin dari bahasanya juga tersebut gitu kan, dari bahasa Minangkabau. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam segi penyampaian atau dari segi penjelasannya. Untuk yang terakhir, teman-teman jangan lupa ya, ketik tombol like, komen, dan share ya video ini, karena video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin.
Tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.